Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Tizara. Saya berasal dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. NIM D01200161. Prodi saya PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas saya Fakultas Keguruan. Nah, teman-teman sekalian pasti heran kan kenapa saya membuat video ini. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas saya, yaitu PBSI, Pembelajaran Bahasa dan Sastra di Kelas Rendah. Nah, dari video tersebut saya akan mengupas dari pengertian literasi di kelas rendah. Literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu. Membaca merupakan salah satu kebiasaan baik yang mesti diterapkan sejak dini. Selain karena membaca adalah jembatan ilmu, menanamkan kebiasaan membaca sejak dini pada anak juga akan berbentuk pola pikir dan perilaku yang positif. Di dalam literasi memiliki manfaat, ada 7 manfaat literasi. Yang pertama, membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca berbagai informasi yang bermanfaat. Yang kedua, membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambilkan kesimpulan dari informasi yang dibaca. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan seseorang dalam memberikan penilaian kritis terhadap suatu karya tulis. Yang keempat, membantu menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik di dalam diri seseorang. Yang kelima, meningkatkan nilai kepribadian seseorang melalui kegiatan membaca dan menulis. Yang keenam, membutuhkan dan mengembangkan budaya literasi di tengah-tengah masyarakat secara luas. Yang ketujuh, membantu meningkatkan kualitas penggunaan waktu seseorang sehingga lebih bermanfaat. Jenis-jenis literasi. Yang pertama, literasi dasar. Apa sih literasi dasar itu? Literasi dasar ini merupakan pengetahuan dan kecakapan dalam memperoleh dan mengolah informasi untuk mengembangkan pemahaman dan potensi untuk melatih kemampuan tersebut. Dan yang kedua, literasi perpustakaan. Literasi perpustakaan yaitu kemampuan lanjutan untuk bisa mengoptimalkan informasi yang ada, pemahaman tentang keberadaan perpustakaan sebagai salah satu akses mendapatkan informasi belum optimal yang dikembangkan di Indonesia. Yang ketiga, literasi media. Literasi media adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mendokumentasi pencitraan media. Kemampuan untuk melakukan hal ini ditunjukkan agar pemirsa ataupun murid dan siswa sebagai konsumen media menjadi sadar tentang cara media dikonstruksi dan diakses. Yang keempat, literasi teknologi. Literasi teknologi adalah literasi yang biasa disingkat dengan TIK. Merupakan aktivitas dalam menggunakan teknologi digital, peralatan, komunikasi, dan atau jaringan untuk mengakses atau mengatur, mengintegrasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi untuk manfaat dalam suatu kumpulan sosial. Terus yang kelima, literasi visual. Literasi visual adalah pengertian dari literasi visual atau literasi ini secara umum dapat dipahami sebagai kemampuan untuk memahami suatu bentuk bahasa visual yang mengaplikasikan pemahaman tersebut dengan berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Terus, prinsip-prinsip literasi. Yang pertama, bersifat berimbang. Bersifat berimbang yaitu setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda satu dengan yang lain. Sekolah harus menerapkan prinsip ini dengan menerapkan strategi dalam membaca dan variasi membaca. Yang kedua, bahasa lisan sangat penting karena setiap siswa harus dapat berdiskusi tentang suatu informasi dalam diskusi terbuka yang memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat. Dengan begitu diharapkan siswa mampu menyampaikan pendapatnya dan melatih kemampuan berpikir lebih kritis. Yang ketiga, pada suatu kurikulum berlangsung,
Karena menurut Kylie Burst, seharusnya program literasi diterapkan pada seluruh siswa dan tidak tergantung pada kurikulum tertentu. Dengan kata lain, kegiatan literasi menjadi suatu kewajiban bagi semua guru dan bidang studi. Yang keempat, pentingnya keberagaman. Karena keberagaman ialah suatu yang layak untuk dihargai dan dirayakan di setiap sekolah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyediakan berbagai buku bertema kekayaan budaya negara Indonesia, sehingga siswa lebih mengenal budaya bangsa dan turut serta melestarikannya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa literasi bukan hanya sekedar kemampuan membaca dan menulis, karena melibatkan pengetahuan bahasa lisan dan tulisan, kemampuan kognitif, serta pengetahuan mengenai genre dan kultural. Kesimpulan dari makalah tersebut ialah dunia pendidikan dan literasi tidak akan pernah bisa dipisahkan. Untuk sekarang, mari kita bersama-sama untuk mengajak kembali kepada semua pihak, khususnya para murid-murid kita untuk membudayakan kembali tentang literasi, membiasakan tentang bagaimana serunya membaca, secara belajar menulis dan lainnya. Anak-anak dibiasakan untuk bisa sejak dini atau awal untuk mengenal tentang literasi. Budaya literasi ini sudah ada perhatian khusus dari pemerintah, jadi sudah tidak ada alasan untuk tidak mengenal literasi lagi. Semoga dengan adanya karya ini bisa memberikan informasi dan semangat baru untuk kita semua, terutama di bidang membaca. Saran, sehubung dengan pembahasan makalah ini, saya mengharap kritik dan saran para pembaca yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah ini dan penulis makalah ini di kesempatan berikutnya. Kepada rekan-rekan mahasiswa agar lebih meningkatkan, menggali dan mengkaji lebih dalam tentang bagaimana tentang tanaman hijau. Marilah semua calon pendidik untuk masa yang akan datang, kita bersama-sama belajar mengenai proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau ini. Nah, teman-teman, alhamdulillah saya sudah memberikan penjelasan dari literasi di kelas rendah. Semoga video yang kalian tonton atau kalian simak ini dapat diterapkan dalam keseharian atau bersosialisasi dan dapat dikembangkan lagi di anak SD kelas rendah. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.